sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Putri di acara Podcast Hermina. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, narasumber ahli kesehatan lingkungan Rumah Sakit Hermina Samarinda, Kak Hendrik STRKL. Halo Kak Hendrik. Halo Kak Putri. Oke, bisa disapa nih teman-teman di rumah. Oke. Halo sahabat Hermina. Perkenalkan, saya Hendrik, penanggung jawab kesehatan lingkungan. Harapan kita semoga sahabat Hermina sehat-sehat ya. Oke, Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Kabarnya luar biasa baik. Oke, kalau untuk kesibukannya sendiri, apa sih Kak kesehatan lingkungan ini di rumah sakit? Oke. Baik Kak Putri, salah satu kesibukan kita sebagai kesehatan lingkungan adalah penerapan Green Hospital di rumah sakit. Oke, berarti cocok banget nih sama tema yang akan kita bahas. Oke. Jadi, sahabat Hermina, kita akan membahas tentang Green Hospital, khususnya Green Hospital yang dilakukan di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Kak, apa itu Green Hospital? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik Kak Putri. Jadi, Green Hospital itu adalah suatu upaya desain rumah sakit untuk kelangsungan operasi rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, berarti memang basicnya adalah mementingkan lingkungan. Betul, begitu Kak Putri, ya Kak ya. ya. Kalau untuk konsepnya sendiri ada nggak sih Kak konsep tersendiri atau khusus yang dilakukan? Ya, itu konsepnya ada ya Kak Putri sesuai dengan peraturan direktur kita. Jadi penerapan Green Hospital sendiri pun dibuatkan regulasi ya dari di rumah sakit sendiri terkait dengan penerapan Green Hospital. Isinya terkait dengan budaya Green Hospital, kemudian building Green Hospital, kemudian ada penghematan energi, efisiensi air, kemudian ada pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, terus ada pengolahan limbah dan bahan B3, kemudian kita ada pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Seperti itu. Oh gitu, berarti memang untuk penerapan Green Hospital sendiri itu udah ada poin-poinnya ya Kak, Betul, Kak. yang harus dicapai. Jadi memang nggak sembarangan ya dalam Betul, Kak menerapkan. Putri, ya. Oke, kalau untuk penerapannya sendiri di Rumah Sakit Hermina Samarinda tuh gimana sih Kak? Apa aja sih yang udah dilakukan? Nah, salah satu upayanya beberapa seperti dengan pengolahan limbah. Jadi rumah sakit kita sudah mengikuti pengolahan limbah dengan benar ya, sesuai dengan peraturan berlaku ya. Di peraturan banyak yang terkait dengan POM 3 seperti PP 22 tahun 2021, Permen LHK nomor 56 tahun 2015, dan ada juga yang terbaru nih Peraturan Menteri Lingkungan nomor 6 tahun 2021. Limbah B3 kita bisa dikelola dengan baik dan benar. Terus ada pengolahan limbah domestik ya. Limbah domestik kita lakukan upaya minimalisasi. Jadi limbah yang kita kelola itu sebagian kita kelola di rumah sakit, sebagian kita di rumah dibuang ke TPA. Nah, contoh kegiatannya seperti pembuatan kompos. Jadi limbah-limbah organik yang dari dapur kita manfaatkan jadi kompos. Terus ada kita buat biopori, ya, ekoenzim. Selain itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, untuk penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungannya, seperti di dapur ya, dari kegiatan-kegiatan pelayanan gizi, ya, ada mengurangi pemakaian plastik Kak Putri. Gitu. Iya, jadi sudah mulai diganti iya, ya. tentu ya. Jadi di rumah sakit sendiri itu kita pakai galon ya. Kita tidak menggunakan lagi botol plastik ya, karena ini tentu saja kita tahu ya. Jadi botol plastik itu dapat merusak lingkungan ya. Jadi kita sudah sediakan galon. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan. Terus kemudian kemasan bahan makanan di dapur kita tidak menggunakan lagi bento ya. Itu kan salah satu berbahaya. Kemudian di setiap dinding-dinding kita di kamar mandi kita memasang stiker ya atau brosur kampanye hemat energi air ya, energi listrik dan sebagainya. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan kesadaran bagi seluruh pengunjung rumah sakit ya, bukan hanya staf ya, bagi pengunjung juga, bagi pasien juga bisa oh ternyata kita dengan hemat energi ada manfaatnya ya. Gitu. Terus hemat air juga ya, di setiap keran kita itu ada mengajak untuk kita pakai hemat bijak dalam pemakaian air. Jadi ada semboyan tulisannya tutup keran setelah tidak digunakan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kecil yang sudah kita terapkan di rumah sakit. Wah, keren banget nih. Berarti memang Rumah Sakit Hermina sudah menerapkan banyak sekali ya untuk mendukung Green Hospital ini.
Ya, mungkin bisa diceritakan Kak, ada nggak sih kesulitan selama menjalankan Green Hospital di Rumah Sakit Hermina Samarinda? Oke, baik Kak Putri. Kalau kendala sih tentunya ada ya Kak Putri ya. Tentunya kendala itu tidak menjadi hambatan buat kita ya, tapi Iya, itu harus menjadi tetap. motivasi ya Kak Putri ya dan sahabat Hermina. Karena prinsip kita ya, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan siapa lagi? Oke, Ya, bener gitu. banget sih Kak. Jadi kendala-kendala banyak ya, seperti terkait dengan budaya kita. Budaya kita apakah belum tahu atau tidak mau melaksanakan. Jadi salah satu konsep untuk meningkatkan itu, kita harus memberikan diklat, peningkatan pengetahuan kepada teman-teman, peningkatan kesadaran ya terkait dengan pemeliharaan lingkungan gitu. Karena salah satu dampak jika lingkungan jadi rusak itu berdampak ke kita ya. Iya, karena Seperti itu. kita untuk kita juga Ya, nanti begitu ya sekali Kak dampaknya. Putri. Mungkin ada mau diceritakan lagi nih Kak tentang Green Hospital di Rumah Sakit Hermina Samarinda gimana? Oke, saya pengen cerita terkait dengan penerapan Green Hospital. Jadi setelah kami mendapatkan penerapan Green Hospital, salah satu apresiasi buat kita dalam melaksanakan Green Hospital itu, kita saat ini mendapat peringkat hijau dari kegiatan program penilaian kinerja pengelolaan lingkungan atau biasa kita sebut dengan proper. Wah, keren Kak banget. Putri pernah dengar kata proper ya? Belum sih Kak, Nah, mungkin itu, bisa dijelaskan ya. nih teman-teman juga Proper belum tadi tahu. itu program penilaian peringkat kinerja pengelolaan lingkungan. Nah, ini yang dinilai dari Dinas Lingkungan atau Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah, tadi kita tadi bahas bahwa salah satu penerapannya dari Green Hospital ini adalah ini kegiatan propernya. Jadi kita berhasil mendapat program proper peringkat hijau ya, karena penerapan Green Hospital kita bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Kak Putri. Berarti dalam pelaksanaannya juga melibatkan banyak orang ya Kak, Betul. sampai akhirnya kita bisa mencapai proper warna hijau. Iya Kak. Ada kendala nggak sih Kak, atau mungkin ada kiat-kiat untuk Kakak strateginya untuk mendapatkan proper yang lebih tinggi lagi nih kita ke Oke. depannya? Kalau kiat-kiat untuk meningkatkan, tentu tadi yang pertama meningkatkan kesadaran semua Oke. pengunjung rumah sakit, staff ya, gitu. Terus kedua, meningkatkan pengelolaan lingkungan lagi, ya. Pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan itu banyak banget. Terkait dengan pengelolaan kualitas udara, ya. Penambahan ruang terbuka hijau. Terus pemetaan kualitas air limbah, ya. Kemudian pengolahan air bersih, pengolahan makanan. Nah, itu yang perlu kita lakukan pengawasan dengan baik dan benar. Oke, berarti kesulitannya masih di menyadarkan orang-orang nih yang belum aware sama Green Hospital sendiri. Baik, betul, Kak Putri. Oke, jadi dari kesehatan lingkungan sendiri juga sudah berupaya dengan sangat maksimal ya Kak Iya. ya. Nah, tinggal dari kita sendiri, dari sahabat Hermina juga bisa memberikan kesadaran atau memberikan perhatian yang lebih nih terhadap Green Hospital. Karena kan Betul sekali. juga berpengaruh dengan sangat baik nih. Bisa disebutkan gak sih Kak manfaatnya mungkin untuk personal kita, lingkungan rumah sakit, ada gak sih dampaknya atau manfaatnya? Oke, manfaat Green Hospital itu banyak ya Kak Putri ya. Bisa bermanfaat bagi diri sendiri ya, Iya. diri sendiri, keluarga maupun perusahaan kita ya. Manfaatnya untuk diri kita sendiri, kita semakin lebih cinta lingkungan. Budaya kita, aware kita terhadap lingkungan lebih meningkat lagi ya. Kita bisa terapkan di rumah ya. Selain di rumah sakit, tadi kita singgung yang ada terkait dengan hemat energi, hemat air. Jadinya budaya kita bisa kita terapkan di rumah sendiri ya. Kita bisa memanfaatkan energi air kita, menggunakan air kita atau listrik kita dengan lebih bijak ya. Terus manfaat untuk perusahaan banyak ya. Kita dapat menghemat biaya jadi lebih efisien ya terkait dengan penerapan Green Hospital. Contohnya tadi kan kita dengan bijak memakai listrik, air itu kan jadi biaya pemakaian listrik jadi turun ya. Nah, yang paling penting itu ada dampak terhadap lingkungan. Jadi dengan begitu kita terapkan penerapan Green Hospital dengan baik, lingkungan kita jadi aman ya, bebas terjadinya dari pencemaran-pencemaran bahkan terjadinya pemanasan global. Oke, jadi Green Hospital sendiri ternyata cakupannya luas banget ya Kak. Betul Kak Putri. Dan manfaatnya juga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan dan juga rumah sakit. Maka perlu banget nih untuk kita sebagai
masyarakat untuk lebih aware Betul. terhadap lingkungan itu sendiri ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak atas penyampaiannya. Ini sangat informatif sekali, menarik sekali, dan bisa diikuti oleh sahabat Hermina di rumah. Terima kasih ya Kak untuk Oke, dengan senang pembahasannya. hati Kak Putri. Terima kasih sahabat Hermina yang sudah menyaksikan. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dan informasi yang bermanfaat tadi untuk menjaga lingkungan kita tentunya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bumi kita, masa depan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.